Kemudian Serda Ucok pun mengatakan, "Yang bukan kelompok Diki, say, minggir. Hai Dar, thank you udah klik video ini. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sekelompok Kopassus yang menembaki beberapa narapidana di Lapas Kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia. Disclaimer terlebih dahulu bahwa semua informasi yang saya ceritakan saya dapatkan dari hasil riset saya di internet dan tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Oke, penyerangan yang dilakukan sekelompok Kopassus saat itu terjadi pada tanggal 23 April tahun 2013. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Serda Ucok Tigor Simbolon, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1977 ini nekat menembaki beberapa preman yang diduga kuat telah membunuh sahabat Serda Ucok di Kesatuan. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 13 Maret tahun 2013, sekitar pukul 2.30 atau setengah 3 dini hari, ada sekelompok preman yang masuk ke dalam Cafe Hugos yang berlokasi di Jalan Laksa Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Jumlah preman yang saat itu masuk diperkirakan sekitar 7-8 orang. Dan memang para preman ini kerap masuk ke dalam Cafe Hugos setiap minggunya. Bahkan dalam satu minggu, terkadang mereka bisa masuk lebih dari satu kali. Namun menurut Joko, salah satu waiters atau pelayan di dalam Cafe Hugos tersebut mengatakan bahwa para preman ini sering tidak membayar bil. Ditambah lagi para preman ini terkadang membuat onar di dalam kafe. Nah, kembali ke ceritanya. Setelah sekelompok preman ini masuk ke dalam Cafe Hugos, ternyata di dalam Cafe Hugos itu terdapat Serda Heru dan seorang rekannya lagi yang merupakan anggota Kopassus. Serda Heru yang saat itu berkunjung ke dalam Cafe Hugos bersama rekannya Nia, sekedar hanya mencari hiburan di sana. Jadi menurut informasi yang beredar, Serda Heru yang merupakan anggota Kopassus ini bersenggolan dengan Diki yang merupakan ketua preman saat itu. Adu mulut pun tak terelakkan hingga berujung dengan pengeroyokan yang terjadi di halaman Cafe Hugos. Beberapa orang juga coba untuk melerai sekelompok preman tersebut. Namun karena jumlah preman yang cukup banyak, otomatis tidak bisalah. Sekelompok preman ini tetap menyerang Serda Heru hingga puncak dari pengeroyokan tersebut adalah Dedi dan juga Diki yang merupakan ketua preman saat itu langsung memukul kepala Serda Heru menggunakan botol minuman keras, kemudian menusuk dada Serda Heru menggunakan pecahan botol. Jadi mungkin kayak habis dipukul terus pecahannya itu dipakai tusuk ya, sebayangannya saya saja. Karena kan tidak mungkin pakai pecahan-pecahan itu, ya kali kan pasti tangan luka. Pukulan demi pukulan terus dilancarkan sekelompok preman tersebut. Namun ada beberapa orang yang langsung menarik Serda Heru keluar dari amukan dan membawa Serda Heru menuju ke rumah sakit menggunakan taksi. Tapi sayang, nyawa Serda Heru tidak dapat tertolong dan beliau harus menghembuskan nafas terakhirnya saat menuju ke rumah sakit. Nah, tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya dapat meringkus para preman tersebut karena mengingat banyaknya saksi yang ada di dalam TKP saat itu. Dan tentu saja otak dari pengeroyokan tersebut adalah Dedi dan juga Diki. Meskipun jumlah preman yang saat itu menyerang Serda Heru lebih dari 8 orang, namun diduga kuat yang paling berperan penting berjumlah 4 orang, yaitu Dedi, Diki, Juan, dan juga Ade. Keempat orang ini pun ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, Yogyakarta sembari menunggu proses sidang berjalan. Saat masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, Diki dengan bangga mengatakan kepada narapidana lainnya bahwa ia dan kawan-kawannya baru saja membunuh seorang anggota TNI, yang tanpa mereka sadari bahwa kini nyawa mereka sedang dalam incaran para Kopassus lainnya. Nah, di tempat yang berbeda, Komandan Grup 2 Kopassus Kandeng Menjangan Kartasura saat itu menginformasikan kepada anggotanya bahwa ada salah satu anggota yang gugur di dalam Cafe Hugos, dan anggota itu bernama Serda Heru Santoso. Namun saat itu komandan juga menyampaikan kepada anggotanya untuk lebih menahan diri. Para prajurit yang mendengarkan berita itu pun sangat marah dan langsung mencari tahu tentang preman tersebut. Dan informasi yang mereka kumpulkan, ternyata para preman ini sebelumnya pernah menyerang salah satu anggota Kopassus lainnya, yaitu Sertus Riono, hingga koma. Kemudian Diki yang merupakan kepala preman saat itu juga ternyata mempunyai catatan kelam, yaitu menjadi seorang pembunuh dan pemerkosa, di mana Diki pernah diketahui membunuh seorang mahasiswa di tahun 2002
dan melakukan pemerkosaan di tahun 2007. Kemungkinan masih banyak kasus-kasus lainnya yang belum terungkap. Diki juga tercatat merupakan mantan anak buah dari Hercules. Para prajurit yang mendengarkan informasi itu pun semakin marah, tak terkecuali Serda Ucok. Akhirnya setelah berunding, terkumpullah 12 anggota Kopassus yang siap melakukan operasi. Nah, pada tanggal 23 April tahun 2013, para prajurit pun bergerak menuju Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Beberapa pucuk senjata pun sudah disiapkan di belakang mobil. Masing-masing prajurit menggunakan penutup kepala dan juga rompi. Tepat pada pukul 12 malam, para prajurit pun sampai di gerbang lapas dan mengaku sebagai aparat dari Polda. Mereka langsung menanyakan kepada petugas lapas di mana kelompok Diki ditahan. Namun petugas sipir yang saat itu curiga awalnya tidak membukakan pintu gerbang. Hanya saja para prajurit mengancam menggunakan senjata api, ditambah lagi mengancam akan meledakkan menggunakan granat yang saat itu mereka sudah siapkan. Mereka juga sudah mengambil kunci ruang tahanan dari kepala pengamanan lapas Cebongan saat itu. Hingga sampailah mereka di dalam satu blok atau satu ruang tahanan yang berisikan 35 narapidana di sana, dan diduga kuat Diki CS berada di dalamnya. Beberapa prajurit lainnya berjaga di luar, sementara Serda Ucok yang masuk ke dalam blok atau ruang tahanan sembari menenteng AK-47. Kemudian Serda Ucok pun mengatakan, "Yang bukan kelompok Diki, say, minggir. Gitu, mungkin seperti itu ya bayangan saya. Otomatis 31 napi lainnya memisahkan diri sembari mengangkat tangan mereka. Hingga tersisa 4 orang narapidana, dan tanpa pikir panjang, Serda Ucok pun langsung mengarahkan AK-47-nya ke arah Dedi, Diki, Juan, dan juga Ade. Dar. Seketika itu mereka berempat langsung tewas di tempat. Setelah menembaki Diki dan juga 3 kawannya, para prajurit pun langsung bergegas menuju ke ruang CCTV guna menghilangkan barang bukti. Kasus penembakan di Lapas Kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta ini viral di berbagai media. Hingga 2 minggu setelah itu, polisi dan TNI pun dapat menemukan bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah anggota Kopassus. Singkat cerita, akhirnya Serda Ucok dan kawan-kawannya pun ditahan dan dijatuhi hukuman. Untuk Serda Ucok dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, Serda Sugeng 8 tahun penjara, dan Koptu Kodik 6 tahun penjara. Namun banyak perdebatan yang terjadi kala itu karena terlepas dari pelanggaran yang mereka lakukan, banyak masyarakat yang mendukung apa yang dilakukan anggota Kopassus saat itu karena dianggap tindakan tersebut adalah salah satu aksi untuk memberantas preman yang meresahkan masyarakat. Tapi kini menurut informasi yang beredar, Serda Ucok telah menghirup udara bebas dan berjanji akan memberantas premanisme di kota Yogyakarta. So, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana menurut kalian soal kasus yang satu ini? Coba komen di bawah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian bahasa saya di video saya kali ini. Komen juga di bawah kalau ada cerita horor atau cerita kriminal yang kalian ingin saya bahas. Atau bisa langsung follow dan DM saya di Instagram. Gampang sekali. Tato saja dan klik like jika kamu suka video. Klik like jika kamu suka video ini. Jangan lupa subscribe, juga nyalakan notifikasinya kalau kamu ingin ketinggalan video terbaru dari saya. Karena saya tidak sabar buat ketemu kamu lagi. Bye.